Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Untuk kali ini kita akan membahas bab 4 tentang hikayat. Silakan bukunya dibuka tentang hikayat. Sudah dibuka hikayatnya? Baik, Ibu jelaskan mengenai hikayat. Nah, di sini selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari bekerja sama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Nah, di sini metode pembelajarannya. Penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Nanti ada tugas, tanya jawab, dan diskusi. Kita simak pengertian hikayat. Hikayat, kita akan mengidentifikasikan pokok-pokok isi hikayat, karakteristik cerita hikayat, nilai-nilai dan yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pengertian hikayat menurut bahasa Melayu Indonesia. Nah, kita lihat bahasa Melayunya. Hikayat secara umum merupakan cerita sejarah atau sebuah bentuk dan kesusastraan Melayu Aceh, dari Melayu. Oleh karena itu, hikayat banyak menggunakan bahasa Melayu. Nah, setelah mengikuti perkembangan zaman, kemudian hikayat mengalami proses adaptasi dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Ini pengertian hikayat menurut bahasa Melayu Indonesia. Selanjutnya, isi dari hikayat kita lihat. Yang pertama ada sejarah. Kita mulai bahas mengenai isi hikayat. Apa saja yang terkandung dalam hikayat? Yang pertama kita lihat ada sejarah. Apa itu sejarah? Hikayat ini seringkali berkisah tentang tokoh atau kejadian yang bersejarah. Nah, yang kedua, isi dari hikayat itu adalah biografi. Biografi itu adalah biasanya hanya fokus pada seorang tokoh. Contohnya, hikayat Abdullah dan hikayat Indra Bangsawan. Nah, itu isi hikayat. Selanjutnya, isi hikayat membahas tentang agama. Nah, terus yang selanjutnya ada peristiwa, membahas tentang sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak biasa. Jenis hikayat ini menceritakan tentang sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi, tapi dengan penggambaran yang dramatis, dengan keajaiban dan mukjizat, mukjizat. Lanjut. Nah, karakteristik hikayat. Di sini ada beberapa karakteristik hikayat. Yang pertama itu ada anonim. Apa itu
yang sudah lampau. Terus istana sentris, menceritakan tentang kerajaan-kerajaan. Selanjutnya ada kemustahilan. Artinya, hikayat itu teks hikayat mengandung kemustahilan baik dari segi bahasa maupun segi cerita. Hal-hal yang tidak mungkin atau mustahil terjadi itu biasanya hikayat ya ciri-cirinya. Selanjutnya ada kesaktian. Apa itu kesaktian? Tokoh dalam hikayat seringkali memiliki kesaktian tertentu. Nah, kalau misalkan dulu sering melihat atau menonton film-film kerajaan, nah itu kan ada kesaktian ya di dalam ceritanya. Selanjutnya bersifat edukatif. Apa edukatif? Mengandung amanat baik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembacanya. Dan terakhir, karakteristik hikayat itu adalah bersifat statis. Apa statis? Artinya statis itu penggambaran dan penulisan kisah dalam hikayat tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat yang lain. Artinya ya bersifat itu saja, sama saja ya. Nah, ada nilai-nilai dalam hikayat yang terkandung dalam hikayat di antara lain, pertama terdapat nilai moral. Nah, nilai moral ini akhlak atau sikap baik dan buruknya manusia. Nah, dalam hikayat kan diceritakan seorang tokoh. Nah, terdapat misalnya sikap atau sifat baik itu misalkan mencuri, berbohong, atau suka menolong. Nah, itu disebut nilai moral. Selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial itu berhubungan dengan relasi antar manusia. Misal di masyarakat itu saling bantu-membantu, gotong royong, saling menolong, itu nilai sosial. Selanjutnya ada nilai agama. Kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Nah, ini disebut nilai agama atau keagamaan. Dan terakhir ada nilai budaya. Nah, nilai budaya itu berhubungan dengan nilai adat istiadat atau kebiasaan. Oke ya, nilai-nilai dalam hikayat. Oke. Itu pembahasan hari ini ya tentang isi hikayat, nilai-nilai dalam hikayat dan karakteristik hikayat. Selanjutnya ada tugas individu. Yang pertama itu ada tugas, nanti ada tugas harian yang ada di LKS dikerjakan, terus ada kuis setelah pembelajaran dan ujian itu ya. Ujian itu kita ada 2 periode, yaitu ujian semester 1 dan semester 2. Nah, kerja kelompok. Nah, proyek yang akan dikerjakan secara berkelompok. Ada 2 proyek kelompok untuk kelas ini. Kita memakai LKS untuk bahan pembelajaran diskusi atau kerja kelompok. Nah, komponen penilaiannya ada aktivitas yang dimulai, tugas individu, kerja kelompok, dan kuis. Nah, di sini juga penilaian mid dan ujian akhir atau semester. Nah, ini sistem penilaian pelajarannya. Jika mendapatkan A itu presentasi 90 sampai 100, begitu juga B ya, dari nilai 80 sampai 89. Ini kriteria sistem penilaian pembelajarannya. Nah, selanjutnya